Halo Bapak Ibu, kembali berjumpa lagi bersama saya Ari Sulistyo dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan di pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan sasaran administrasi pembangunan serta pelaksanaan dan bagaimana kemudian koordinasi dari pelaksanaan administrasi pembangunan itu dilakukan. Dan ini adalah materi yang ketiga dan keempat dari 6 topik yang akan kita bahas sejauh ini. Ini tadi di sesi yang pertama kita akan bahas mengenai perencanaan dan sasarannya. Kemudian nanti di sesi yang kedua akan ada diskusi mengenai pelaksanaan dan koordinasi dari pelaksanaan tersebut. Baik, sebagai pengantar Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa administrasi pada hakikatnya adalah kegiatan menyelenggarakan, mengatur, melaksanakan, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi. Dan dapat dipastikan bahwa tanpa administrasi maka tujuan organisasi ini akan gagal diwujudkan. Artinya perjalanan suatu organisasi itu akan berputar-putar terus, tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Nah, bicara soal pembangunan, maka kontribusi utama dari administrasi pembangunan ini lebih dikaji melalui pendekatan manajemen. Jadi kalau kita bicara soal administrasi pembangunan, tidak jauh arahnya dari hal yang terkait dengan manajemen. Nah, di mana kita tahu bahwa manajemen itu setidak-tidaknya ada 4 hal yang harus dilakukan, yakni dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, menggerakkan atau actuating, dan ada fungsi pengawasan ketika itu sudah berjalan begitu. Baik, kita akan simak bersama sebelumnya mengenai apa itu pembangunan nasional. Mungkin ini hanya mengulang atas apa yang sudah Bapak Ibu kuasai atau pahami sebelumnya. Bapak Ibu, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Semua komponen bangsa yang tujuannya mencapai tujuan negara. Dan tentu saja kita tahu tujuan negara itu seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, diantaranya adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah tujuan kenapa kita bernegara. Nah, tentu kita semua juga dalam mata kuliah yang lain tentang pendidikan kewarganegaraan juga sudah tahu apa bedanya bangsa dan negara begitu ya. Bangsa adalah kesatuan yang memiliki keinginan bersama. Nah, untuk mewujudkannya secara formal itu dibentuklah negara. Dalam hal ini negara Indonesia dinyatakan merdeka tahun 1945. Namun perwujudan dari bangsa itu sendiri sudah ada jauh sebelumnya ketika kita tahu ada tonggak yang namanya Sumpah Pemuda 1928. Baik, kita lanjut ke tadi sampaikan tujuan dari pembangunan nasional ya sama dengan tujuan negara tadi, yakni mewujudkan pada intinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk itu tentu proses pembangunan ini selalu diawali dengan yang namanya perencanaan, disebut dengan perencanaan pembangunan. Apa itu maksudnya? Yakni cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan agar bagaimana caranya itu tercapai, tujuannya itu tercapai secara tepat, terarah, efisien, efektif tentunya dengan sesuai kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Nah, tentu ini kalimat di terakhir adalah kondisi negara atau daerah bersangkutan tentu tidak bisa ditarik atau digeneralisasikan lah istilahnya dikebiah bahwa perencanaan ini selalu sama gitu ya, negara maju dengan negara berkembang, negara tetangga dengan negara kita tentu tidak bisa. Karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, perencanaan yang tergabung menjadi satu itu kemudian disebut dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Prosesnya bagaimana, bentuknya seperti apa. Yang ini kesatuan dari perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik itu dalam jangka panjang, menengah, ataupun dalam jangka pendek atau istilahnya di tempat kita adalah tahunan begitu. Menengah ini biasanya diselenggarakan dalam waktu 5 tahun dan jangka panjang biasanya lebih dari 10 tahun atau bisa jadi 20 tahun. Rencana tersebut kemudian dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Sekali lagi Bapak Ibu ini menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan dalam presentasi ini adalah outline saja, garis besarnya saja untuk penjelasan lebih lanjut. Tentu tidak cukup waktunya kalau kita bahas di sini dan
dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengkaji, membaca dari referensi yang sudah diberikan. Nah, ini tadi konsep dari yang namanya plan itu ya, perencanaan. Ini ada macam-macam diilustrasikan seperti ini. Bahwa ada proses create, menciptakan ide, melihat secara visinya, kemudian berpikir dan terus-menerus itu dilakukan. Nah, inilah tadi yang disebut dengan perencanaan. Kenapa itu penting? Nah, sebelum masuk ke kenapa itu penting, kita melihat bagaimana konsep dari perencanaan itu sendiri, di mana adalah alat atau cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik secara efektif dan efisien. Tentu segala sesuatu bisa dicapai begitu ya. Ketika di logika ketika Bapak Ibu mau pergi ke Jogja tentunya akan sampai ke sana. Tapi kenapa perlu direncanakan? Yakni tentu adalah agar lebih baik begitu. Secara efisien dan efektif. Kapan mau perginya, kemudian menggunakan alat apa, sesederhana misalnya perjalanan dari Jogja, dari Wonosari ke Jogja misalnya. Itu perlu ada proses perencanaan karena agar berjalan dengan baik gitu kan. Direncanakan pakai motor misalnya, motor kalau 2 orang ya tentu pakai motor. Kalau ternyata 10 orang tentu apakah efektif kalau pakai motor dan seterusnya, apakah efektif kalau bersepeda, atau demi penghematan maka dilakukan dengan jalan kaki. Tentunya ini semua perlu dipertimbangkan begitu ya. Proses itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita begitu. Nah, apa saja sih unsur-unsur dari perencanaan? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ahli, di antaranya ini ada asumsi. Asumsi yang kemudian didasarkan pada fakta. Bahwa kalau perjalanan Wonosari ke Jogja itu diasumsikan lebih dari 10 menit tentunya. Memang betul faktanya memang secara jarak lebih dari 1 kilometer tentunya ya. Kemudian ada alternatif, ada pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ada alternatif, kalau Bapak Ibu mau ke Jogja tentu alternatifnya mau jalan kaki, mau merangkak, mau naik sepeda roda 3, mau naik sepeda ontel, naik motor, naik mobil, naik truk, naik bis, dan seterusnya. Tujuan yang ingin dicapai jelas, karena ingin tujuannya yang menuju ke satu tempat, misalnya kalau tadi ilustrasinya adalah ke Jogja dan bersifat memprediksi. Memprediksi misalnya ada sampai Jogja nanti diinginkan jam berapa, kira-kira 1 jam dalam perjalanan itu Bapak Ibu membawa bensinnya berapa yang dibutuhkan kira-kira belinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada kebijaksanaan untuk yang dilaksanakan. Ini ada nuansa bagaimana kemudian perjalanan itu harus dilakukan tadi. Nah, unsur-unsur apa saja dalam perencanaan pembangunan? Ini mengetahui lokus dan fokus namanya. Lokus dan fokus atau lokusnya ini adalah memahami kondisi umum dari daerah tersebut, dari negara tersebut. Memiliki visi dan misi pembangunan. Visi ini vision, pandangan, sedang mission ini adalah actionnya. Pandangan itu tentu saja melihat sesuatu yang ideal, sedangkan misinya itu adalah bagaimana menuju ke sana. Memiliki sasaran dan target pembangunan, kemudian ada strateginya, dan tentu adanya prioritas pembangunan. Tentu dengan dana terbatas setiap tahunnya, misalnya di desa tidak semua hal itu dilakukan, tentu memiliki skala prioritas begitu. Dan kemudian yang terakhir adalah adanya program, adanya action, adanya rencana yang sudah diwujudkan dalam program yang ini ada lebih jelas begitu akan ngapain, kapan, di mana, berapa biayanya begitu biasanya. Nah, kita melanjutkan, kita presentasi agak agak cepat begitu, Bapak Ibu nanti bisa mengulang-ulang video ini kalau ingin lebih jelasnya bagaimana perencanaan pembangunan ini agar berhasil. Banyak sekali pembangunan atau beberapa rencana yang kemudian pertama dia tidak dilaksanakan, yang kedua ketika dilaksanakan ternyata tidak berhasil karena banyak banyak faktor yang terjadi, misalnya faktor lingkungan secara eksternal, faktor politik bangsa, ekonomi secara internasional, ataupun justru faktor internal bahwa ternyata eh, tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki sumber biaya dan seterusnya. Nah, ini ada para ahli menyampaikan ada beberapa faktor, 12 faktor, diantaranya adalah adanya komisi perencanaan, ada organisasi yang mendata, yang mendata dan melaksanakannya, merencanakannya. Kemudian ada data statistik yang dipakai untuk standar begitu, untuk acuan dalam membuat rencana. Ada tujuan jelas, tentu ya. Ada sasaran dan prioritas, saya kira bisa dipahami. Adanya mobilisasi sumber daya, bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada,
sumber daya ekonomi yang ada kemudian dimobilisasi, diatur sedemikian hingga. Kemudian ada keseimbangan dalam perencanaan. Tentu ini juga antara lain jelas antara apa yang direncanakan dan apa yang ada tentu harus saling mengetahui satu sama lain ya, saling tergantung satu sama lain. Sistem administrasi yang efisien tentu ini berhubungan dengan proses birokrasi dan pencatatan dan tata laksana, kemudian kebijaksanaan pembangunan yang tepat, bagaimana tempat ini dibangun seperti apa dan untuk apa, sesuai dengan lingkungan yang ada. Ini tadi juga berbicara soal administrasi yang ekonomis, pendidikan sebagai dasar etika dan nilai moral. Terkadang memikirkan ini agak sedikit kompleks begitu kalau kita bicara pendidikan karena hasil dari pendidikan itu tidak serta-merta kadang itu dilihat secara nyata karena pendidikan itu sebagai tadi dikatakan dasar dari etika dan moral. Kecenderungannya adalah orang-orang yang berpendidikan maka dia secara etika dan moral akan lebih baik begitu. Ini dijelaskan saya kira sangat gamblang begitu bisa dilihat bahwa di masyarakat kita mereka-mereka yang berbicara kasar misalnya, yang berbicara yang terbiasa untuk tidak memiliki etika misalnya, biasanya secara edukasi juga pendidikannya rendah begitu. Kemudian teori konsumsi masyarakat dan jangan lupa yang terakhir adalah adanya dukungan masyarakat. Pembangunan tidak akan berhasil, perencanaan tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat. Nah, ada suatu pameo begitu, quote atau kata-kata bijak di mana ketika kita gagal dalam merencanakan itu sama halnya kita tuh merencanakan kegagalan. Karena langkah pertama itu adalah rencana gitu kan. Rencananya saja gagal maka ya sama aja kita itu tidak ingin berhasil ya. Sama aja kita itu merencanakan kegagalan. Somebody who is failed to plan is planning to fail gitu ya. Tadi sebenarnya dia merencanakan kegagalannya dia sendiri. Nah, lanjut kita ke dokumen perencanaan saat ini ya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, ini bicara tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Apa itu? Ya, tadi sudah disampaikan di depan. Kesatuan tata rencana pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah melibatkan masyarakat. Tadi disampaikan di depan, rencana pembangunan ini ada jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, dan tahunan yang biasanya disebut dengan rencana kerja pemerintah daerah. Ya, beginilah bentuk dari dokumen perencanaan, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri bagaimana mulai dari musrembang begitu yang sering kali kita dengar, kemudian dijabarkan menjadi suatu rencana, menjadi APBD yang ada di daerah yang dan itu dilaksanakan setiap tahunnya. Apa saja sasaran administrasi pembangunan? Kita memasuki bagian yang kedua, sasarannya antara lain pelaksanaan pembangunan harus bisa dipantau untuk mengetahui ukuran keberhasilannya dan pemantauan ini diperlukan agar pelaksanaan ini sesuai begitu ya, tidak bergeser begitu ya. Karena kalaupun itu artinya nanti bergeser maka segera diambil langkah-langkah yang tepat untuk dikembalikan gitu ya, untuk sesuai dengan rencana. Pergeseran itu misalnya apa? Rencananya tidak sasarannya tidak tercapai, sasarannya justru terlampaui atau ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran yang lain. Kenapa tidak sesuai sasarannya? Ya, tentu muncul yang namanya hambatan. Adanya perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi, adanya situasi yang di luar perkiraan. Ini tentu sangat kita maklumi bersama ya. Jadi kadang-kadang ada hambatan yang tidak diketahui diperhitungkan di waktu perencanaan. Kita tidak tahu kalau Wonosari Jogja itu ternyata ada perbaikan jalan di sana yang memakan waktu lama untuk kemudian macetnya. Perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi, misalnya ban bocor misalnya, tentu itu adalah sesuatu yang tidak dapat diantisipasi pada perencanaan atau mungkin terlupakan begitu. Realisasi yang diperkirakan berbeda dengan perencanaan, tentu ini juga bagaimana direncanakan tapi kemudian faktanya ternyata tidak begitu. Direncanakan pakai mobil satu untuk 10 orang, ternyata yang datang cuma 2 orang misalnya. Seperti itu kondisinya. Nah, aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran antara lain dari faktor kelembagaan, kemudian kemanusiaannya, kapasitas kerjanya, bagaimana menumbuhkan citra positif, image yang baik agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan yang terakhir namanya budaya organisasi. Secara lebih detail saya sarankan untuk dibaca lebih lanjut di buku materi. Nah, yang terakhir adalah
Ini sebagai pemantik diskusi, bagaimana pendapat Anda, eee, ilustrasi di atas adalah rencana Anda, namun realitas atau kenyataannya seperti ini. Apa saja yang harus dilakukan dan seringkali apa saja yang terlupakan terkait dengan kaitannya dalam perencanaan administrasi pembangunan. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan diskusi bersama.